Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat minimalis, kali ini saya mau sharing 3 manfaat hidup minimalis di dunia dan akhirat. 1. Mendapat keringanan hisab di akhirat. Karena orang yang hidupnya minimalis gak suka menumpuk-numpuk barang di dunia, dan juga gak akan membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Apalagi sampai jadi korban mode. Segala sesuatu keluaran terbaru maunya dibeli, apapun itu, baju, motor, mobil, jam tangan, HP, dan lain-lain. Orang minimalis nggak tergiur dengan itu, karena sudah tahu dan sudah ingin mendapat keringanan hisab di akhirat. Sudah tahu bahwa di akhirat itu ada hisabnya. Dan dia ingin mendapatkan keringanan hisab di akhirat dengan hidup sebagai minimalis. Karena kelak di akhirat akan ditanya, dari mana hartamu? Ya, dan kemana kamu belanjakan? Oke. Yang kedua, mendapat jemputan yang mudah ketika ajal menjelang. Orang minimalis itu hidup di dunia hanya memikirkan hal-hal yang simpel aja, sehingga kepalanya hanya terisi hal-hal yang penting dan menenangkan. Yang gak penting ya gak usah dipikirin. Orang yang hidupnya minimalis lebih tenang jiwanya. Kapan saja meninggal dia sudah siap. Oleh karenanya ketika dijemput malaikat, orang yang hidup minimalis ini sudah siap dipanggil sebagai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya, malaikat juga senang banget menjemput orang-orang yang jiwanya sudah tenang dan kembali sebagai jiwa yang tenang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu ya teman-teman. Yang ketiga, mendapat bekal yang banyak di kampung akhirat. Maksudnya kampung akhirat ini adalah kan kampung tempat kita kembali ya. Jadi kampung kita yang sebenarnya itu bukan di dunia tapi di akhirat. Ya karena kampung kita di akhirat, jadi kita ingin mengirim sebanyak-banyak sesuatu yang terbaik yang kita miliki di dunia ke akhirat. Ya, jadi lebih banyak yang bisa kita kirim ke kampung akhirat sebagai bekal hidup di kampung sana, di surga. Maka kita juga ingin lebih banyak mengirimkan punya kita di dunia ini yang terbaik ke sana. Contohnya, seorang TKW yang kerja di Hong Kong, dia sadar bahwa Hong Kong bukan kampungnya, sehingga hasil kerjanya di Hong Kong digunakan seperlunya saja untuk kebutuhan hidup di Hong Kong, dan sisanya dia kirim ke kampung untuk membeli rumah, membeli sawah, membeli kendaraan, ataupun mungkin menabung emas, menabung tanah. Sebagai bekal jika pulang kampung, jiwanya udah tenang karena sudah bisa menikmati hasil kerja kerasnya selama di Hong Kong. Ya, selama di Hong Kong dia hidup dan rela hidup minimalis apa adanya demi bisa mengirimkan yang banyak, uang yang banyak untuk membeli segala sesuatu yang berharga di kampung halamannya sebagai tabungan ketika nanti dia pulang ke kampungnya. Nah gitu ya guys, semoga kamu dan saya bisa hidup benar-benar minimalis karena tahu tujuannya, tahu manfaatnya di dunia maupun di akhirat. Semangat ya guys menuju jiwa yang tenang. Salam jiwa yang tenang dengan hidup minimalis. Saya tutup dengan satu quote. Semakin minimalis hidupmu di dunia, semakin ringan hisabmu di akhirat. Dan semakin banyak tabunganmu yang terkirim ke kampung akhirat, sehingga semakin tenanglah jiwamu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.